kami, perasaan kami dipenuhi dengan pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Kami rindu Tuhan boleh menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah dunia kami, di tengah keluarga kami, pergaulan kami, dimanapun kami berada. Kami menghadirkan Kristus di dunia ini, karena kami akui Tuhan, hanya Kristuslah yang mampu merestorasi dunia ini semakin menuju di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kami rindu Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami dengan sepenuhnya, menerima firman Kristus yang bersumber dari Sang Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudaraku. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sapa kiri kanan, bilang kamu diberkati oleh Tuhan. Oke, sudah diberkati oleh Tuhan? Kalau sudah, saya nggak perlu khotbah lagi. Oke, saya hari ini akan menyampaikan satu tema, meneruskan tentang pengajaran yang berkaitan dengan keluarga. Ya, dalam 5 minggu ini kita bicara tentang keluarga. Kemarin kita sudah bicara tentang peran suami. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang peran ayah. Nah, bagaimana buat saudara yang saat ini belum menjadi ayah alias belum menikah? Tidak apa-apa. Jadi khotbah ini sangat penting buat saudara, mempersiapkan dirimu untuk menjadi ayah. Ya. Nah, bagaimana dengan para wanita? Ya, para wanita. Ya, suatu ketika Anda mendengarkan firman ini, Anda mempunyai bahan doa untuk Anda doakan buat suamimu yang sekaligus adalah ayah dari anak-anakmu. Sehingga Tuhan terus membentuk suamimu untuk bisa menjadi bapak-bapak rohani di tengah keluarga. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama peran seorang ayah. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Efesus, ya, surat Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Ya, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca kalimat yang pendek ini, tapi sangat padat tentang pengajaran yang berkaitan dengan Bapa. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, suatu ayat ini seringkali disalah mengerti, atau bahkan suatu dikutip secara sembarangan. Nah, suatu sebelum saya mengajak saudara untuk kita memasuki apa yang dimaksud oleh ayat ini, saya perlu memberitahukan apa yang tidak dimaksud. Karena ada banyak orang Kristen suatu menggunakan ayat ini secara salah. Ya, bukan para tujuannya. Bukan yang dimaksud oleh si penulis kitab suci ini, yaitu Paulus. Nah, suatu yang pertama kita melihat suatu apa yang tidak dimaksud oleh ayat ini, suatu ya. Belum on nih. Ya, apa yang tidak dimaksud? Oke, ayat ini tidak dimaksud hanya rohaniawan yang bertanggung jawab dalam pembinaan rohani. Ya, kata bapak di situ dalam bahasa aslinya dipakai kata pater. Wah, jadi kalau dengar pater itu jadi hubungannya apa soalku? Pastur. Gitu ya. Pastur. Wah, ini berarti rohaniawan nih. Ya, ini pendeta ini. Ya, ini guru Injil ini. Ya, ini para penatua. Ya, ini anggota-anggota majelis itu yang bertanggung jawab untuk membina anak-anak kami secara rohani. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, ayat ini tidak ditujukan semata hanya kepada para rohaniawan. Ya, memang rohaniawan mengambil bagian di dalam mendidik anak-anakmu secara rohani. Tapi saya pengen tanya, berapa lama? Emang kayak saudara begitu di rumah bisa berjam-jam? Anak-anakmu ketemu dengan rohaniawan berapa jam sih sehari? Berapa jam sih seminggu? Paling cuma 2 jam di gereja, betul? Iya, kalau anakmu ke gereja tiap minggu. Loh, kalau nggak ke gereja ketemu siapa? Ayo. Ya kan, minggunya ketemu dinamit katanya. Ya, oke. Jadi suatu itu tidak dimaksud untuk para rohaniawan semata. Apalagi kalau kita melihat konteksnya sebelum ayat yang keempat, di situ Rasul Paulus berbicara kepada siapa? Kepada ayah dan ibu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ingat baik-baik, aku di atasnya bicara apa? Ayah dan ibu, papa dan mama, papi dan mami. Ya, terserah saudara ya nanti Anda menggunakan apa. Nah, di ayat 4-nya, Paulus beralih kepada bapak-bapak. Jadi bapak di sini bukan bicara tentang seorang rohaniawan, tapi di dalamnya juga termaksud ya, dan sangat penting itu seorang ayah. Yang kedua, saudaraku, ayat ini tidak dimaksud hanya ayah atau ibu yang bertanggung jawab dalam pembinaan rohani. Jadi pilihanlah. Jadi kalau bapak itu kerja di kantor, ya bapak itu berdagang, berarti ibu apa? Bertanggung jawab. Ya, didik anak-anak secara rohani. Saya cari uang, tugas kamu adalah bimbing mereka untuk mengenal Tuhan. Ya, kalau ada ibu yang seperti itu dan mau bertanggung jawab, puji Tuhan. Ya, tapi ini juga bukan semata tanggung jawab seorang ayah. Jadi kalau ibunya itu bilang, kamu aja dah, saya yang kerja, kamu yang di rumah, yang ngurusin anak, yang bimbing mereka secara rohani. Ya baguslah kalau ada ibu yang mau seperti itu. Yang celakanya begini, ayah dan ibu nggak mau, saudara. Anak-anak terlantar. Ya, jadi saudaraku, ayat ini tidak dimaksud itu pilihan ayah atau ibu. Kalau kita baca dalam Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9, coba kita lihat baik-baik, saudara. Ya, firman Tuhan bilang apa? Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, dipakai kata dan, bukan dipakai kata atau. Kalau atau itu kan pilihan. Dan itu artinya apa? Bersama-sama ayah dan ibu. Lalu kalau demikian, kenapa kok Paulus hanya menyebut bapak? Kok nggak ada ibunya? Nanti saya jelaskan di belakang. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, ayat ini tidak dimaksudkan sebagai senjata yang dipakai oleh anak untuk memanipulasi dan mengancam ayah. Nah, ya, ini pesan baik nih buat anak-anak nih, buat Yoas, ya buat siapa nih, David, Daniel, ya, yang masih punya ayah. Jadi ayat ini nggak bisa dipakai. Papa, jangan bikin saya marah ya papa ya. Itulah sebabnya papa mesti kasih saya uang. Kalau enggak saya marah. Wah, pakai ayat ini, saudara. Ingat papa ya, ayat ini bilang apa? Jangan bikin aku marah. Jadi ayat ini dipakai untuk apa? So, aku ngancem. Ya, atau ayat ini dipakai untuk memanipulasi. Papa jadilah papa yang baik. Ya, papa jadilah papa yang membuat saya itu adem ayem. Papa jadi seperti itu. Begini, ayat ini bukan untuk anak. Halo? Ayat ini bukan untuk anak, tapi ayat ini semata hanya untuk para ayah. Nanti ada ayatnya tersendiri buat anak-anak. Ada ayat tersendiri untuk istri, untuk suami dan sebagainya. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai secara sembarangan, apalagi ayat ini kebenaran dipakai untuk agenda pribadi saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Bunyinya apa, saudaraku? Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ya, jangan mencobai Tuhan. Apa arti mencobai Tuhan di situ? Mencobai itu arti begini ya. Kita menggunakan sesuatu yang baik. Bahkan kita menggunakan yang namanya kebenaran, tetapi untuk memelintir tangan Tuhan demi kepentingan dirimu sendiri. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau Anda mencobai Tuhan, kita baca ayat ini, ular masuk. Ayo bilang sama kiri kanan, ular masuk. Apa ini maksud ular, saudara? Ya, ada maksud ular. Ular ini serangan iblis, aku. Ya, serangan setan. Ya, jadi kita jangan sembarangan menggunakan ayat. Karena iblis pun juga menggunakan ayat. Betul, betul. Coba baca Matius pasal 4. Dia menggunakan ayat untuk apa? Bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk kepentingan diri sendiri. Ya, nah itu saudaraku. Jadi ayat ini tidak dimaksudkan sebagai senjata atau sarana untuk memanipulasi ayah Anda. Ya kalau demikian saudaraku, apa yang dimaksud oleh ayat ini? Nah sekarang kita mulai saudaraku ya, belajar. Apa sih yang dimaksud oleh ayat ini, saudara? Perhatikan baik-baik. Ya, tadi saya katakan kenapa kok cuma hanya bapak loh, ibunya nggak disebut begitu. Ya, ini ada merupakan posisi yang sangat strategis. Efesus pasal 6 ayat 4, dan kamu. Nah, ini menarik saudaraku ya. Di dalam banyak terjemahan dalam bahasa Inggris langsung pakai fathers. Ya, tetapi LAI menerjemahkan dengan buat saya sangat tepat sekali.
Jadi ada kata kamu, hai bapak-bapak. Ya, jadi ada penekanan di sini kamu. Bukan sekedar bapak-bapak sebagai sebuah pengumuman. Tetapi kamu. Nah itu dia. Itu sebagai sebuah penekanan dalam bentuk vokatif. Ya, pateres. Jadi saudaraku, ketika Paulus bilang kepada anak-anak, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Setelah dia ngomong, langsung dia beralih, hei bapak-bapak, yang ibu-ibunya dilewatin. Seneng ibu-ibu ya. Ya, langsung ibu-ibu dilewatin. Langsung dia nunjuk kepada siapa? Batang hidung itu para pria tuh. Ya, para laki-laki. Ketika Paulus menunjuk ini, itu berarti ada sesuatu pesan yang penting yang sangat ditekankan. Bahwa seorang ayah itu, seorang bapak itu memiliki sebuah kedudukan yang sangat-sangat strategis. Masa depan anak-anak kita, bahkan masa depan bangsa, itu ditentukan oleh para ayah. Coba, saya akan mengajak untuk kita melihat beberapa penelitian, banyak sekali di dalam bukunya The Father Connection. Ya, nah, kalau saudara ingin mendalami lagi setiap penelitian itu di bab-bab itu sangat banyak sekali. Saya hanya mengutip beberapa saja, saudara. Ya, Dr. Lawrence Motion dari National Institute of Mental Health menganalisis orang-orang yang disensus di Amerika Serikat dan menemukan bahwa absennya seorang ayah menjadi faktor yang lebih kuat dalam kontribusi kenakalan anak-anak daripada kemiskinan. Kita jangan berpikir bahwa kemiskinan itu menjadi biang keladi kenakalan anak-anak loh. Enggak, bapaknya nggak berperan. Ayahnya itu tidak berfungsi. Itu yang buat anak-anak itu jadi nakal. Kasihan itu ibu, saudara. Kita lihat ya, sekelompok ilmuwan Yale tentang perilaku mempelajari kenakalan anak-anak dalam 48 kebudayaan di seluruh dunia dan menemukan bahwa tingkat kejahatan tertinggi ialah di antara orang-orang dewasa yang ketika menjadi anak-anak telah dibesarkan hanya oleh seorang wanita, hanya seorang ibu, saudara. Ayahnya itu nggak hadir secara emosi, secara relasi, nggak hadir. Hanya fisik aja yang ada di rumah. Dr. Martin Deutsch mengatakan seperti ini. Menemukan bahwa kehadiran dan percakapan seorang ayah, khususnya saat makan malam, itu menstimulasi seorang anak untuk berprestasi lebih baik di sekolah. Menarik, saudara ya. Cuman makan kue tiaw bersama loh. Ya, kok nilainya bisa naik? Ya, teman makan bakso Malang bersama, kok bisa gitu loh, angkanya naik. Ya, nah di sini ada ibu guru nih, Bu, pesan sama anak-anak, Bu, makan sama-sama dengan papamu. Ya, ya ada sebuah keakraban, kehangatan di meja makan begitu. Ya. Selanjutnya, saudaraku, ini dari peneliti Johns Hopkins University. Dia bilang begini, menemukan bahwa gadis-gadis remaja kulit putih yang hidup dalam keluarga tanpa ayah mempunyai kecenderungan 60% melakukan hubungan seks di luar nikah dibandingkan dengan mereka yang tinggal dalam keluarga dengan kedua orang tuanya yang utuh, saudara. Ya, kita berdoa, saudaraku, ya, untuk anggota-anggota gereja kita yang istri-istrinya ditinggalkan oleh suami-suaminya agar Tuhan lindungi anak-anaknya. Ya. Penelitian Dr. Armand Nikolai menemukan bahwa seorang ayah yang absen secara emosional atau fisik memberi kontribusi kepada seorang anak motivasi rendah untuk berprestasi. Ketidakmampuan untuk menunda kepuasan langsung demi ganjaran di kemudian hari, pengennya cepat aja. Menjadi generasi instan. Harga diri yang rendah, gampang minderan, saudara. Dan kerentanan terhadap pengaruh kelompok dan kenakalan anak-anak. Jadi saudaraku, dia sangat mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan luar. Ya, saudaraku, saya ingin katakan begini, ibu-ibu itu setia loh. Ya, ini kalau saya hitung, saudaraku, ya ini ibu-ibu lebih banyak di gereja, saudara. Ya, coba Anda cek di gereja-gereja dah. Ya, banyak yang namanya kebaktian doa. Coba lihat hitung, yang wanita yang pria yang banyak ikut. Oh, banyak ada yang ngaku di sini wanita yang ikut. Ya, coba saya tadi tanya sama guru sekolah minggu, mana banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak, katanya. Banyak yang perempuan. Saya hitung-hitung cuma hanya 2 sekolah minggu, saudara, laki-laki. Yang lain perempuan semua. Ya, nih aku pengen tanya nih,
Kepada para ayah di sini, ayo siapa yang suka ngajak doa di rumah? Istri atau suami? Hah? Wah, suami. Haleluya. Waduh, ini si David sama Daniel pasti seneng nih. Ya. Nah itu saudaraku, jadi kita lihat saudaraku ya, betapa pentingnya seorang ayah. Ya. Nah, saudaraku, ini kan apa kata penelitian? Ya. Nah, kalau kita belajar dari data Alkitab begini saudaraku ya. Alkitab beritahukan kepada kita, Tuhan tuh 3 kali dengan keras memukul bangsa Israel. Pertama-tama itu pada zaman hakim-hakim. Ya. Yang kedua itu pada zaman Yeremia. Ya, yang ketiga itu pada zamannya Malaiki, ya. Malaiki. Betul nggak ya? Oh, Maliaki. Ya, Maliaki, ya. Nah, ini saudaraku ada data begini saudaraku ya. Ini Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Ya, dikatakan begini, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang. Ini nenek, jadi nenek yang disalahin. Ya, ini kalau dalam bahasa aslinya itu dipakai kata maskulin. Maskulin itu artinya apa? Bukan nenek, kakek. Mestinya gini, kakek moyangnya. Ya, pria itu memang hebat ya. Jadi yang buruk-buruk dipakai nenek. Yang bagus-bagus apa? Kakek. Ya, ini nenek moyang, atau di dalam terjemahan yang lebih tepat adalah para ayah. Ya, nah setelah para ayah itu meninggal, muncullah sebuah angkatan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan? Karena tidak diajarkan oleh ayahnya. Ayah itu secara tradisi Yahudi itu memegang peranan penting di dalam membina rohani kehidupan anak-anaknya. Ya, Rata 85 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Wih, bapak-bapak kami berbuat dosa. Dosanya apa? Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, saudaraku, ya dikatakan begini. Kami seperti anak yatim, ibu kami seperti janda. Seperti artinya apa, saudara? Itu sang bapak masih ada, cuma dia nggak berfungsi aja. Jadi akhirnya Tuhan pukul tuh dengan Asyur. Dilululantakkan Israel, saudara. Kalau zaman hakim-hakim, Tuhan kirim bangsa Filistin untuk menghancurkan bangsa Israel. Ya, kalau kita baca di Maliaki pasal 4 ayat ke-6, Tuhan berikan peringatan terakhir kepada bangsa Israel yang memang keras kepala, saudara. Ya, dia bilang begini, kalau bapak-bapak tidak berbalik kepada anak-anak dan anak-anak tidak berbalik kepada bapak-bapak, aku akan datang dan memukul bumi sehingga musnah. Keras sekali loh. Ya, dan orang Israel nggak mau dengerin. Akhirnya dipukul, diizinkan kekaisaran Romawi menghantam habis, menyapu bersih, saudara. Israel. Dan bahkan pada masa itu, bait Allah yang sangat-sangat dikagumi oleh orang-orang Israel diratakan oleh Romawi, saudara. Selama 400 tahun mereka hidup dalam kegelapan. Tidak ada nabi yang diutus oleh Tuhan. Mereka hidup dalam kegelapan. Bait Allah habis total, sedih banget mereka, saudara. Kenapa? Ya ini dia, dosa para ayah, salah satunya. Ya, jadi itu data Alkitab, saudara. Jadi kalau kita lihat, bandingkan data Alkitab dengan data sains, itu nggak pernah bertentangan. Ya keren ya iman Kristen ya. Nggak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, saudara. Bahkan ilmu pengetahuan meneguhkan kebenaran Alkitab. Ya. Nah, selanjutnya ayat ini dimaksud untuk apa? Bicara orang yang dewasa secara rohani. Yang pertama itu bicara tentang ini loh, Bapak, kamu ini penting sekali. Kamu ini strategis, sadar. Ngomong di depan ibunya. Ya, nah sekarang kita lihat ya, ayat ini maksud bicara orang yang dewasa rohani. Nah, ini menarik. Kalau kita baca Efesus pasal 6 ayat 4, kenapa ya nggak konsisten begitu loh? Ya, ketika bicara sama anak harus bilang ayah. Tapi ketika bicara kepada ayah diganti bapak. Saya pikir itu bukan sesuatu yang tidak konsisten. Ya, LAI menerjemahkan pater itu dengan bapak itu buat saya mengandung hal yang sangat indah. Saudara. Karena bapak itu bukan saja diterjemahkan sebagai seorang ayah. Tapi bapak itu berbicara tentang seorang yang dewasa secara rohani. Saya ulangi lagi. Seorang yang berbicara dewasa secara rohani. Jadi ayah yang memiliki kualitas rohani yang dewasa. Seorang ayah itu bukan orang yang sempurna, saudara. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada ayah yang sempurna.
Tapi seorang ayah yang mau berjuang secara sengaja, mau berproses secara sengaja, mau mengambil keputusan untuk melangkah menjadi orang yang berproses dari bayi rohani menjadi bapak rohani. Itu yang dimaksud dan itu yang diminta oleh firman Tuhan buat kita, khususnya para ayah. Jadi bapak di sini aku bicara apa? Bicara tentang tujuan, ya, ada apa tuh? Tujuan yang paling penting dalam kehidupan seorang ayah. Jadi bapak rohani buat anak-anakmu. Jangan sekedar jadi ayah. Kalau kami, di kegerakan Father Connection, ya, di dalam gereja kami, kami punya semacam adigium bilang begini, menjadi ayah itu masalah kelahiran. Tapi menjadi bapak itu masalah pilihan. Menjadi ayah gampang. Yoas, mau jadi ayah gampang. Lo kawin aja sama seseorang. Ya hamil, lalu lahir. Panggil papa, jadi tuh otomatis papa. Tapi kalau mau jadi bapak itu pilihan. Seorang bapak itu adalah seseorang yang mau tough, mau teguh. Untuk masuk dalam sebuah proses yang tidak mengenakan. Yang melawan dunia, dan dia mau, saudara. Nah, kalau kita baca di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 13. Nah, kita melihat ya, di situ ada hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai orang muda, hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai orang muda. Ini bicara tentang tingkatan atau format spiritualitas seorang ayah sampai kepada Kristen bapak. Coba kita lihat ya. Hai anak-anak, itu 2 kali ya, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kemudian hai anak-anak, karena kamu telah mengenal Bapa. Jadi kalau kita membaca ini, seorang Kristen anak, seorang ayah yang masih bayi, ya, kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa, pengampunan. Minta diampuni. Dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dia sadar bahwa dia hidup dalam murka Allah, melawan kebenaran. Dia butuh diampuni. Dan dia butuh dibapai. Mengenal Bapa, dia butuh dibapai secara konkret. Kemudian kita lihat lagi, ya. Hai orang-orang muda, hai orang-orang muda, 2 kali juga. Nah, kalau kita baca hai orang-orang muda, apa di situ kita lihat? Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dia bukan sekedar minta diampuni, tapi berbuat jahat terus. Saya percaya selama Anda minta pengampunan, Anda akan terus diampuni oleh Tuhan. Tapi apakah kita mau jadi orang Kristen yang modelnya begini terus, saudara? Dikalahkan oleh kejahatan? Enggak. Seorang ayah yang mau berproses menjadi seorang bapak rohani, dia harus masuk pada tahap Kristen muda. Dia bukan saja minta diampuni atas dosa yang dulu berulang-ulang menjadi sebuah pola. Tapi dia mau berjuang, bukan jadi pola. Mungkin sebulan sekali bisalah melakukan dosa itu. Atau dia tidak mau tapi terjatuh di situ. Dan dia minta ampun. Dan seperti dulu, berulang-ulang. Ngebohongin istri, mukulin istri, terus menerus. Tapi kalau dia Kristen muda, dia kalahkan yang jahat. Kalau dia dulu jahat sama istrinya, dia jadi baik sama istrinya. Mungkin sekali-kali bisa lah. Tapi dia terus minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama istrinya. Mengalahkan yang jahat. Apalagi itu, saudaraku ya, kalau kita membaca lagi. Di kalimat selanjutnya nih ya. Nih, bawah ya. Hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Kuat, saudaraku. Dia adalah seorang ayah yang tidak pernah putus asa. Tidak mudah menyerah. Dia tidak mau terpuruk dalam sebuah kegagalan. Dia kuat menghadapi penderitaan karena dia orang Kristen. Dia kuat menghadapi tantangan sebesar apapun. Dia mau berdiri tegak demi nama Yesus. Ya, terus apa lagi? Kuat di dalam apa tuh? Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Firman Allah diam di dalam kamu. Untuk Kristen muda itu adalah orang yang betul-betul firman itu betul-betul kuat. Ya bagaimana Anda menjadi seorang bapak kalau Anda tidak berhubungan dengan firman? Nggak saat teduh, nggak menikmati firman, ya susah. Ya, kalau Anda tidak memiliki firman sebagai senjata rohani, Anda pasti dikalahkan oleh yang jahat. Jadi 2 hal yang tidak bisa terpisahkan antara mengalahkan yang jahat dengan kuat di dalam firman. Bahkan di dalam penderitaan pun tidak bisa dilepaskan dari kekuatan firman. Kalau Anda lemah dalam firman, Anda akan dikalahkan oleh kejahatan. Dan Anda akan dikalahkan dengan penderitaan. Itu Kristen muda. Dan dia berproses. Baru dia jadi Kristen bapak. Itu Kristen bapak di situ apa?
Ya, dia mengenal Bapa dari sejak semulanya. Artinya apa? Dia banyak pengalaman-pengalaman kemenangan, pengalaman-pengalaman sukacita, tanda-tanda ajaib yang dia lalui. Penderitaan yang hidup bersama dengan sang Bapa yang mendampinginya. Dia banyak cerita, saudara. Ciri seorang ayah yang telah jadi Bapa, dia banyak cerita tentang pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan kepada anak-anaknya. Ayo, ya siap Iwas kan nanti kalau punya anak. Ya kamu ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Ada segudang tuh, banyak tuh. Ya, si David juga sama tuh, si Daniel juga sama tuh. Ya, ada banyak cerita pengalaman bagaimana Tuhan menolongnya. Wih, itu Kristen Bapak tuh. Ya, fit ya. Ya, kamu harus banyak alami Tuhan. Ya, bukan sekedar kuat, tough, menghadapi penderitaan, mengalahkan yang jahat. Ya, penuh dengan firman. Ya, kamu harus banyak mengalami firman Tuhan dalam hidupmu. Secara real dan nyata. Ya, oke, ini maksud yang kedua. Jadi di Bapak bicara apa? Orang yang dewasa rohani, bukan orang yang sempurna, tapi orang yang mau berproses mencapai pada titik itu. Saudara. Saya berdoa gereja kita penuh dengan Bapak. Ya, banyak gereja penuh dengan pengajar. Tapi saya merindukan ada banyak bapak-bapak rohani. Loh, bapak rohani itu nggak harus menikah loh. Dia bisa jadi bapak rohani tanpa menikah kok. Dia doakan anak-anak sekolah minggu, dia bimbing anak-anak sekolah minggu, dia jadi kepala komsel. Dia bisa jadi bapak rohani, saudara. Walaupun nggak harus menikah. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga, ayat ini dimaksudkan menjadi bapak yang menyembuhkan. Efesus pasal 6 ayat yang keempat, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ya, sinopsis dari Efesus adalah Kolose. Pasal 3:21 sama, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Coba saya kembali kepada kitab Efesus pasal 6 ayat 4. Dikatakan, janganlah bangkitkan amarah. Nah, suku kata amarah itu dalam bahasa aslinya itu pakai kata orge. Orge itu kalau dikenakan kepada Tuhan, itu tidak diterjemahkan dengan amarah, tapi diterjemahkan dengan murka. Gitu loh. Kalau Tuhan udah murka, itu artinya no point return. Tidak ada titik kembali kecuali Tuhan pukul. Kecuali Tuhan hajar. Kecuali Tuhan binasakan, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah murka itu sangat mengerikan. Karena tidak ada yang dapat bisa menahannya lagi. Kecuali Kristus yang mati di kayu salib. Yang menjadi korban untuk menahan murka dari Sang Allah yang kudus. Kalau nggak ada Kristus yang mati di kayu salib, kita semua celaka, saudara. Amsyong kita, bukan amsyong lagi, angus kita, saudara. Terbakar dengan kekudusan dan murkanya, saudara. Ya, nah menarik begini, saudaraku ya. Kata amarah di dalam kitab Efesus ini adalah salah satu kata yang sangat penting secara pastoral, khususnya yang berkaitan dengan problem emosi. 3 kali dipakai kata amarah ini, dan itu selalu berkaitan dengan kebahayaan yang sangat serius. Ya, misalnya saudaraku, kalau kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah itu orge. Sama tuh. Janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kalau seseorang anak yang dikuasai oleh kemarahan, artinya apa, saudara? Sebentar lagi dia akan melakukan dosa. Dan kalau dia sudah amarah, saudara, tidak ada lagi point no return. Nggak ada, saudara. Iya. Jadi mau nggak mau, anak ini akan balas dendam kepada siapa? Kepada papanya. Dia mungkin gebukin, dia mungkin lecehkan, dia nggak peduli, saudara, dengan rumah. Itu bisa terjadi. Apalagi kalau kita baca ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi amarah itu, saudara, akan menyebabkan apa? Iblis bermain di situ. Dan saudara tahu siapa itu iblis? Yesus bilang dia adalah bapa pembunuh. Jadi kalau dia bermain-main di situ, artinya apa? Dia akan menggunakan kemarahan anak-anak untuk membunuh siapapun. Ya, maka saudaraku jangan heran kalau seorang anak bisa membunuh bapaknya loh. Baik dengan cara yang sadis atau dengan cara MPP, mati pelan-pelan. Ya, itu mengerikan sekali, saudara. Kita baca lagi, saudaraku, ya, di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, bagi saudara yang sudah mengikuti sudah mengerti apa maksud 4 ayat 31 ini merupakan sebuah pohon problem emosi yang dimulai dari akarnya sampai pada buahnya. Akarnya apa? Segala kepahitan. Buahnya apa? Segala kejahatan. Itu proses dari awal sampai akhir.
Ya, secara introvert, secara ke dalam. Itu ke dalam apa tuh? Kepahitan, kegeraman, kemarin itu di dalam, merusak ke dalam. Dan itu kalau sampai sudah kemarahan, tak kala kemarahan itu tidak bisa terkontrol, maka akan keluar. Keluarnya apa, saudaraku? Nah, itu dia tuh. Dia akan fitnah, dia akan bertikai, dan dia akan melakukan apa yang jahat. Jadi saudaraku, kita lihat kemarahan di sini adalah merupakan apa ya? Semacam lompatan dari dalam keluar. Saya ingin katakan begini, saudara. Satu kata yang sangat indah yang bisa menyembuhkan amarah anakmu. Hai papa, minta maaf kepada anakmu. Minta maaf. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Jimmy kemarin yang berkaitan peran suami kepada istri. Ada 3 kata yang penting. Dan 3 kata ini juga bisa dikenakan kepada ayah, kepada anak-anak. Yang pertama apa? Terima kasih. Yang kedua apa? Minta tolong. Yang ketiga apa? Minta maaf. Budaya orang timur atau orang Asia, suku jeleknya begini. Udah berbuat salah, dia nggak mau ngaku, diajak makan. Itu namanya nyogok. Betul nggak? Makanya sogok menyogok nggak pernah selesai di Indonesia. Jadi belajar dari bapaknya. Bapaknya buat salah, besok paginya, nak sini nak, yuk kita makan bakmi goreng yuk. Bakmi goreng, ada bakmi goreng. Bakmi goreng gitu, makan capcay begitu ya. Itu namanya nyogok, berbaikan. Kita belajar dari firman tuh. Ayat 32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, minta ampun sama anak. Kalau kita sebagai seorang ayah itu pernah melakukan hal menyakiti. Ya, istri saya menjadi saksi buat saya, saudara. Saya berapa kali menyakiti hati anak saya, tapi saya tidak mau anak saya itu terjebak dalam sebuah kemarahan dendam yang habis-habisnya. Ya, saya selalu minta maaf kepada anak saya. Papa, maaf. Papa minta maaf. Saya sebutkan salahnya apa, Soku? 1, 2, 3. Secara detail. Betul nggak, Susan? Ketika saya juga salah sama istri saya, Yen, aku minta maaf. Nggak cukup minta maaf loh. Dulu istri saya selalu bilang, minta maaf. Minta maaf apa? Nah itu maksudnya jelas dong. Dulu saya nggak ngerti, saya meminta maaf doang begitu loh. Lalu bilang, minta maaf apa? Saya jelasin 1, 2, 3. Sekarang sudah terbiasa. Dan ketika saya lakukan ini, saudaraku, nggak ada tuh yang merendahkan saya. Anak-anak nggak merendahkan saya, saudaraku. Istri saya nggak merendahkan saya. Menghargai dan menghormati saya, saudara. Kenapa? Karena saya belajar untuk rendah hati, mengakui kesalahan dan minta maaf. Ya, jadi saudaraku, untuk meredam kemarahan, jangan kasih capcay, minta maaf. Yuk, bilang sama kiri kanan, jangan kasih capcay, minta maaf. 1, 2, 3 apa? Iya gitu ya. Baik. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Ayat ini dimaksudkan untuk apa? Nah, ayat ini dimaksudkan menjadi bapak yang mendidik. Nah, perhatikan baik-baik, saudaraku ya. Kita jangan kebalik-balik ya. Didiklah anakmu. Dan, jangan buat hati anakmu jadi marah. Jangan dibalik-balik, saudara. Selesaikan dulu masalah hati anakmu. Minta maaf. Bereskan dulu lukanya. Baru Anda bisa mendidik. Baru nanti itu firman kebenaran bisa masuk tuh ke kuping mereka, ke hati mereka. Jadi selama mereka itu terluka, you ngomong apapun dibilang gini, munafik lu, repot lu digituin, saudara. Apa begitu, mana pinter ngomong itu, ngajar bisa, tapi aduh udah gitu mah repot, saudara. Bilang sama kiri kanan, orang ini ada di gereja ini, ada. Orang itu saya. Baguslah kalau ngaku. Di sini ada papa mamanya menyaksikan, ya. Jadi saudara, mari bersama-sama ya, kita jangan kebalik-balik ya. Bereskan dulu masalah hati. Baru kita ngajar, baru kita didik, saudara. Ya. Nah, menarik sekali kata didiklah di sini itu dipakai kata ektrevete. Ya, ektrevete itu dalam bentuk verb present imperatif aktif. Present, arti terus menerus. Gak boleh berhenti. Setelah anakmu sembuh, terus menerus. Ya, imperatif tuh, aktif. Jadi jangan pasif. Ya, ada sebuah tindakan yang disengaja, saudara. Ya. Nah, aku menarik itu kata ektrevete itu. Ya, itu Tair mengartikan adalah to nourish up to maturity. Jadi seperti kayak seseorang itu
lagi sedang kasih makan buat anaknya. Ya toh? Lo bagaimana fisik kita bisa bertumbuh kalau kita nggak makan? Itu kasih makan. Sehingga akhirnya tubuh kita dapat nutrisi yang sehat. Ya, nutrisi itu sesuatu yang sehat, yang diterima, sehingga nggak sakit-sakitan. Ya, dia berkembang, bertumbuh. Nah, itu secara harfiahnya. Kalau secara makna rohani adalah dikasih nutrisi yang sangat baik buat anak, sehingga anak itu bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya begini, you bagaimana bisa menjadi bapak rohani kalau nggak pernah baca Alkitab? Karena kalau nggak pernah merenungkan firman. Kalau seorang itu tidak hidup di dalam pemuritan, mau bagaimana bisa menjadi orang yang memuridkan anak-anak kalau tidak hidup di dalam pemuritan? Bagaimana bisa menjadi seorang ayah yang bisa menutrisi anak-anakmu kalau ibadah itu menjadi tempat tidur? Ibadah di tempat tidur. Iya lo, ada lo laki-laki model kayak begitu. Gue di rumah susah tidur, di gereja kok gampang tidur ya. Jadi ibadah itu diganti sebagai apa? Sebagai obat tidur gitu loh. Dengarkan baik-baik, terima firman itu, bagikan lagi kepada anak-anakmu. Ya, ini menarik saudaraku ya. Kita mesti menutrisi dengan apa, saudara? Ini kalimat selanjutnya ya. Apa itu? Ya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, pertanyaan baik-baik, saudara. Ini ajaran. Ya, saya berterima kasih, bersyukur kalau ada seorang ayah yang mau mengajar persoalan dagang. Saya pengen tanya, seorang ayah yang mengajarkan persoalan dagang itu pasti ayahnya seorang apa? Seorang pedagang. Ya toh? Kalau ayahnya ngajar matematika, panjang lebar begitu rumus-rumus, itu ayahnya apa? Guru matematika. Iya toh? Dia belajar matematika nggak? Dia harus belajar matematika. Dia kalau nggak belajar matematika, bagaimana dia mengajar matematika kepada murid-muridnya? Para ayah, jadilah murid kebenaran. Belajar kebenaran. Belajar firman Tuhan. Di gereja kita ada begitu banyak pemuritan-pemuritan yang membuat saudara akhirnya kaya dengan kebenaran. Yang membuat saudara bisa nanti satu saat mengajar anak-anakmu. Nah, ini menarik saudaraku ya, ada satu kata yang sangat penting, nasihat Tuhan, itu diberikan kata notesia. Notesia, ya ini nih. Ini notesia nih saudara. Ya, notesia itu dari dua kata, nous dan tesia. Nous itu artinya cara pandang. Tesia itu adalah to set. Jadi dia mengeset cara pandang anak-anaknya. Saudaraku, sangat menyedihkan. Banyak pernikahan orang Kristen, saudaraku, cara pandang mereka jadi suami, cara pandang mereka menjadi istri, itu hanya pola yang terulang. Kalau polanya benar nggak apa-apa. Tapi kalau polanya salah, mengerikan sekali. Itu neraka di dalam dunia. Betul. Alkitab bilang apa? Suami itu adalah kepala. Bisa kebalik nggak, saudaraku? Bisa kebalik. Ya, istri itu apa? Suami itu mengasihi istri, tetapi suami itu apa? Kasar, otoriter. Itu kalau tiap hari model kayak begitu, pola akan terulang. Percaya. Itu menjadi sebuah cetakan. Karena apa? Udah bertahun-tahun dan puluhan tahun anaknya lihat papanya begini, mamanya begini. Percaya akan terulang kembali. Jadi begini, kalau kamu ikut yang namanya kelas BPOM, bimbingan pranikah, cuma hanya 12 kali ketemu, dibandingkan puluhan tahun bersama dengan ayah dan ibumu, terulang kembali. Makanya begini saudaraku ya, seorang ayah atau ibu, seorang ayah, dia harus berulang-ulang. Bahkan saya sarankan, ikut lagi BPOM, terus menerus. Supaya apa? Supaya to set your worldview. Cara pandangmu itu diset oleh kebenaran Tuhan, bukan oleh pola yang terulang. Bagaimana kamu mendidik anak, itu akan terulang kembali tuh. Ya, mengerikan sekali dunia, mengerikan keluarga hari-hari ini itu diset oleh dunia. Diset oleh setan. Bagaimana kamu menjadi seorang ayah, bagaimana kamu menjadi seorang anak, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri dan seterusnya. Disetting sedemikian rupa. Sehingga akhirnya banyak keluarga Kristen yang hancur dan tak berfungsi, saudara.
Perhatikan baik-baik, itu penting sekali. Notesia. Seorang ayah, dia harus memberikan dirinya, dibentuk cara pandangnya, bagaimana menjadi bapak rohani buat anak-anaknya. Seorang ayah bersama dengan ibu, dia membentuk cara pandang anak-anaknya dengan menerapkan fungsi yang Tuhan mau seorang suami dan seorang istri jadi di tengah-tengah keluarga. Berbahagialah kalau anak-anak melihat orang tuamu hidup dalam kebenaran. Saya berdoa, saudaraku, biarlah kita semua di tempat ini tahu apa yang menjadi fungsi dari seorang ayah. Kalau di sini adalah wanita, doakan suamimu, doakan ayahmu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kebenaran. Yang terakhir, saudaraku, mengapa seorang ayah harus mendisiplin dirinya untuk berperan sebagai bapak? Saya senang dengan istilah mendisiplin, itu artinya disengaja. Menjadi seorang bapak itu nggak gampang. Saya ulangi lagi, jadi ayah itu gampang tadi. Tapi jadi seorang bapak itu nggak gampang. Perlu mendisiplin diri, perlu melawan keinginan daging, saudara. Perlu mendisiplin diri. Ya. Kenapa kita mesti perlu mendisiplin diri? Bukan karena didorong oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran kalau anak-anak kita menjadi rusak masa depannya, atau takut kutukan Tuhan, melainkan karena dorongan kasih dan pengorbanan yang ada dalam Kristus. So, kalau kita masih sekedar takut anak kita rusak, nggak perlu jadi orang Kristen kok. Jadi orang ateis, jadi orang Islam, jadi orang Buddha pun bisa kok. Kalau hanya karena dorongan takut. Tapi saya berdoa, saudaraku, kenapa Anda mau menjadi seorang bapak buat anak-anakmu? Karena pengorbanan dalam Yesus. Kenapa itu terkait, saudara? Karena begini. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 itu konteksnya. Jadi nggak bisa dilepaskan dari pasal 5 ayat 1 dan 2. Ini biangnya, ini pusatnya. Paulus bilang apa, saudara? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya pengen tanya, kenapa para ayah mesti jadi bapak? Karena saya adalah anak yang kekasih. Ada amin? Saya sudah menjadi anak loh. Saya sudah punya status yang sangat mulia. Kalau saya menjadi anak dari sang bapak, loh, kalau saya nurut sama bapak itu adalah hal yang wajar kok. Adalah tidak wajar dan aneh kalau Anda menyebut dirimu anak Allah, tetapi Anda lebih suka nurutin si setan. Ada satu yang wajar, saudara. Dan hidup di dalam kasih. Allah itu kasih, saudara. Jadi kalau kita adalah anak kekasih, kita tuh punya kasih yang apa ya? Kita punya cinta yang tak terbatas. Kita melakukan itu bukan karena didorong oleh rasa takut, tapi oleh rasa cinta yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Setelah Paulus bicara tentang kasih, tentang anak-anak kekasih, pengorbanan Kristus, baru Paulus bicara nasihat-nasihat. Salah satu adalah, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Saya berdoa, biarlah Injil itulah yang menjadi semangat Anda untuk menjadi bapak rohani buat anak-anakmu. Mari kita berdoa, saudara. Mari bersama-sama, saudaraku, kita masuk di dalam meja perjamuan kudus. Sambil kita mengevaluasi diri. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Akan tetapi ada peringatan dalam firman Tuhan yang lain yang berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia mendatangkan dosa atas tubuh Kristus. Terus sebabnya masing-masing menguji diri sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di hadapan Tuhan. Kita mengevaluasi diri kita. Apakah Injil itu telah mendorong kita, yang memotivasi kita untuk kita menjadi bapak rohani buat anak-anak kita. Buat anak-anak yang mendengarkan firman ini, buat istri mendengarkan firman ini, doakan suamimu. Jangan sekedar menjadi ayah, tapi menjadi bapak buat anak-anakmu. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan.
Kami percaya Tuhan, bahwa doa kami sudah didengar oleh Engkau. Ampuni para ayah di tempat ini yang terlalu rapuh untuk menjadi bapak-bapak rohani. Hari ini Tuhan, kami ingin bangkit, kami ingin berjuang, kami ingin berproses menjadi seorang ayah yang disebut sebagai bapak yang menyembuhkan, bapak yang dewasa secara rohani, bapak yang mencintai kebenaran, bapak yang dapat membangun sebuah generasi yang kuat, yang tangguh. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Di hadapan meja perjamuan kudus ini, kami letakkan segala doa kami di mezbah kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu memecah-mecahkan, saya berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, untuk menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk roti yang terpecah ini, yang menjadi simbol dari tubuh-Mu yang terpecah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menikmati kuasa Injil atas roti ini, sehingga Injil itu menjadi dorongan bagi kami, kekuatan bagi kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang menjadi penurut-penurutnya Allah. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami siap menerima kuasa Injil ini. Amin. Bukankah roti yang terangkat ini adalah persekutuan kita dengan penderitaan Kristus? Amin. Mari bersama-sama kita menerimanya. Sesudah makan, lalu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, saya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya, untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Biar tak kala kami mencicipi anggur ini, kami boleh merasakan suatu kasih karunia yang memuaskan dahaga kami akan cinta. Biarlah Tuhan, cinta yang terpenuhi di hati kami ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi penurut-penurutnya Allah, yang berjalan di dalam jalannya Allah. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukankah cawan yang terangkat ini adalah persekutuan kita dengan penderitaan Kristus? Amin. Mari bersama-sama kita menerimanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab hamba-Mu telah melihat keselamatan yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Sama-sama kita teriakan, Maranatha, Yesus datang kembali. Silakan duduk saudara.